Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komentar yang ada di YouTube saya berkenaan dengan video saya yang membahas mengenai ciri-ciri orang yang kena pengaruh pelet hitam. Di sini kemudian ada komentar dari Mas Andi Iskandar. Cuma cari uang dari kontenmu iki. Wah, nggih. Begini, hal ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Biar pertanyaan semacam ini bagi para pakar spiritual harus berani menjawabnya. Kalau mereka tidak berani menjawab akan pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan semacam ini, ngapunten nih, bisa jadi keilmuannya ini memang bermasalah. Begini Mas, saya pribadi dilahirkan dari keluarga yang mana pecinta spiritual. Simbah saya ahli hitung. Jadi ketika masalah hitungan nikah, kemudian hitungan hari baik, kemudian berkenaan dengan masalah cara mencari rezeki, ini bagusnya nogodinonya di mana, itu simbah saya ahlinya. Dan sudah diakui oleh beberapa orang di kampung saya. Kemudian saya lahir dari keluarga sederhana. Jadi ketika ada apapun, orang tua saya ini mengajarkan tirakatan. Seperti contohnya, saya di umur sekitar SD kelas 4 itu umur berapa? SD kelas 4, saya ini sudah diajari zikir berkenaan dengan masalah cara melariskan dagangan. Dengan membaca hadza min fadli robbi sebanyak 100 kali, kemudian dikunci dengan takbir 3 kali, kemudian membaca ya Ra'uf sebanyak 100 kali, ya Halim sebanyak 100 kali. Kemudian ketika saya akan tidur, itu ada doanya, Nyai Among Kiai Among sing momong jiwa ragaku, aku turu jaganen jiwa ragaku. Mungkin Anda menganggap bahwasanya saya ini membaca teks yang ada di depan saya ini. Saya tidak menggunakan teks. Ini murni hafalan yang diajarkan oleh beberapa orang tua saya. Kemudian, jika jenengan masih menganggap bahwasanya saya membaca teks, saya akan membaca beberapa doa. Domoyo kilatmoyo, kunirmoyo tumbomoyo, kakang kawa di hari-hari, yo ono yo teko, tak cipto saking kersane Gusti. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Saya memang sejak kecil sudah diajarkan berkenaan dengan masalah doa-doa spiritual semacam ini. Dan berkenaan dengan masalah video-video saya, hal tersebut bagian dari ilmu titen, Mas. Ilmu titen ini berkenaan dengan masalah fenomena spiritual yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut merupakan ilmu lumrahnya orang Jawa, nggih Mas. Kemudian berkenaan dengan masalah mencari uang dan lainnya, jenengan harus pahami video-video saya yang sebelumnya. Bahwasanya saya sengaja ditaruh guru saya di Padepokan Darussyifa, kemudian mengurusi Ki Sabrang Alam. Karena ada beberapa oknum yang di luaran sana itu nakal. Loh Kang, mengapa jenengan kok mengarahkan kepada benda spiritual? Pengennya, ketika ada orang yang memiliki masalah,
langsung tak ajari amalan yang ada di kitab ini. Namun kenyataannya mereka ini tidak bisa menjalankan beberapa amalan spiritual ini. Makanya ketika ada beberapa permasalahan, dicari jalan keluarnya berdasarkan beberapa kitab yang diajarkan oleh guru-guru saya. Ngoten Mas. Jadi tidak semua orang kemudian langsung dikatakan ini haram, ini bid'ah. Apakah orang ini langsung tobat? Tidak Mas. Malahan mencari dukun yang lain. Kemudian mungkin jenengan pernah baca berita berkenaan dengan orang yang melakukan laku tirakatan di pinggir laut atau di mana itu. Orang yang tirakatan meninggal semuanya Mas. Ini bagaimana? Karena tidak diajari dengan langkah spiritual yang benar. Orang tirakatan di pinggir laut, ini secara fisik harus bagus terlebih dahulu. Ada bimbingannya terlebih dahulu. Ketika saya laku kungkum, saya tidak langsung diajarkan laku kungkum. Saya harus belajar di fase-fase sebelumnya terlebih dahulu. Makanya saya hadir di sini tidak ingin dibangga-banggakan, tidak. Saya hanya menjalankan tugas dari guru saya karena banyaknya oknum-oknum yang dalam hal ini menyesatkan orang-orang yang berada di luaran sana. Kalau orang di luaran sana merasa terbantu dengan video saya, alhamdulillah. Kalau video saya tidak ada yang menonton, ya alhamdulillah. Soalnya tugas dari guru saya sudah saya sampaikan. Makanya jenengan perlu tabayun, monggo silaturahmi ke tempat praktek saya di Jepara. Monggo, saya persilakan. Saya sengaja membuat video semacam ini, tujuan utamanya karena agar tidak adanya kesalahpahaman. Kemudian saya jelaskan kembali, saya tidak mengerjakan sistem ilmu otak-atik. Jadi ada beberapa, mohon maaf, oknum dukun melakukan ilmu otak-atik. Jadi yang dipelajari itu buku-buku yang mohon maaf beli dari marketplace atau lainnya. Cara menjadi dukun yang baik, cara gini. Itu namanya ilmu otak-atik. Karena ilmu orang Jawa ini butuh berkenaan dengan ilmu olah rasa. Dan ilmu olah rasa ini tidak bisa didapatkan secara tekstual. Harus dipraktekkan terlebih dahulu. Makanya jenengan harus selalu waspada ketika mendapatkan beberapa informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.